Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar semua, sehat? Ya. Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam peringatan hari pengorbanan Kristus untuk kita, Bapak Ibu. Ya. Entah sudah keberapa kali kita memperingati hari pengorbanan Kristus ini. Dan kiranya hari ini merupakan peringatan yang sangat berbeda dari waktu-waktu yang lalu. Membawa kita dalam sebuah pengalaman baru dalam pengorbanan Kristus. Sehingga dengan demikian kita semakin mengerti betapa besarnya perhatian dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya biarlah kita dapat menghargai segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan hari ini sembari kita tetap berdoa supaya Indonesia tetap baik, tetap aman. Aparat keamanan, polisi, tentara juga ditolong oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di Indonesia. Ya, biar Tuhan tolong. Kita semua kerjasama, tapi kita tidak perlu takut kepada teror. Amin. Sebab Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada penebar teror itu. Ya. Dan biarlah hari ini kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karya Tuhanlah yang telah menolong kita. Karya Tuhan yang besar itu yang telah menolong kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami memperingati kembali hari pengorbananmu yang begitu besar untuk kami. Engkau rela menanggung dera, Engkau rela menanggung hinaan, padahal Engkau bisa membela dirimu. Engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Engkau bisa saja tidak bisa ditangkap. Engkau bisa saja tidak harus disalibkan. Tetapi Engkau menanggung semuanya itu. Engkau memilih untuk menyerahkan dirimu. Karena Engkau tahu bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan Engkau telah melakukannya untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Karyamu yang terbesar itulah yang kami peringati hari ini Tuhan. Kasih yang terindah, itu yang kami tahu di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Sekali lagi, Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang ajaib, pengorbanan-Mu yang ajaib bagi kami. Layaklah disembah. Haleluya. Yes. Glory, 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 glory. Haleluya. Engkau yang melawat kami hari ini, Tuhan. Engkau membawa kami dalam sebuah pengalaman yang baru hari ini dalam memperingati hari pengorbanan-Mu bagi kami. Karya-Mu yang begitu besar yang Engkau telah berikan demi kasih-Mu yang besar untuk kami semuanya. Tuhan menolong kami semua. Tuhan menjangkau kami hari ini seluruhnya. Tuhan yang menolong kami. Tuhan
Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini Tuhan, semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang memberikan pengharapan baru. Di dalam Kristus ada pengharapan baru. Di dalam Kristus ada kepastian hidup. Di dalam Kristus ada jaminan hidup. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur hari ini. Sebab kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Tuhan Engkau menjangkau kami hari ini. Seluruhnya kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, Kau yang layak terima pujian ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, betapa hebatnya pengorbanan-Mu. Betapa hebatnya kasih-Mu bagi kami. Padahal Engkau sangat bisa membela diri-Mu. Engkau sangat mampu membela diri-Mu Tuhan dari orang-orang yang berusaha membunuh-Mu. Tetapi Engkau rela menanggung semuanya. Dengan sengaja Engkau menyerahkan diri-Mu. Karena besarnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu mahal pengorbanan-Mu bagi kami. Tak terbalaskan oleh kami. Kami hanya mengabdi kepada-Mu Tuhan sebagai rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu ya Tuhan dan menjadi salah satu di antara kami. Rela menanggung segala beban kami, rela menanggung segala dosa kami. Dan Engkau membawa kami ke dalam
ke dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Pelanggaran melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui pendengaran, melalui hati kami. Mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun atas segala kelalaian kami. Biarlah Tuhan kami terus dibaharui dari waktu ke waktu. Haleluya Tuhan, haleluya, hati nurani kami terus dibaharui dari waktu ke waktu. Darah yang mahal itu telah tercurah untuk kami. Darah yang mahal itu telah tercurah untuk kami. Kami yang tidak bernilai, Engkau membuat kami menjadi berharga. Apa yang tidak berharga, Engkau membuat berharga. Apa yang tidak bernilai, Engkau membuatnya bernilai sangat tinggi. Dan oleh karena Engkaulah Tuhan, hidup kami menjadi sangat berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Dan kesempatan hari ini pun, tahun ini Engkau mengizinkan kami mengingat kembali betapa hebatnya pengorbanan-Mu atas kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan kami berkumpul hari ini. Dan biarlah Tuhan ibadah kami ini semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ibadah kami ini Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit hari ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pemulihan jadilah pulih sempurna bersama dengan Yesus. Yang lemah jadilah kuat. Yang ragu-ragu jadilah mendapatkan kepastian hidup dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada pemeliharaan, ada kepastian hidup bersama dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan di mana-mana saja gereja-Mu di seluruh Indonesia yang hari ini memperingati hari pengorbanan-Mu untuk kami. Tuhan menolong kami. Indonesia aman dalam nama Yesus Kristus. Indonesia aman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aparat keamanan, polisi dan tentara yang terus berjaga-jaga untuk seluruh Indonesia. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan melindungi seluruh keluarga mereka. Semua sehat dalam nama Yesus. Segala teroris kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka. Tuhan menolong mereka biar mereka menemukan damai di dalam Tuhan. Mereka menemukan keselamatan dalam Engkau. Kalau ada dalam hati mereka kebencian, biarlah Tuhan Engkau ubahkan dengan kasih. Sebagaimana Engkau telah mengubahkan Saulus yang hatinya berkobar-kobar untuk membinasakan, untuk membunuh orang-orang percaya kepadamu. Engkau sanggup mengubahnya, bahkan pada akhirnya ia rela memberikan dirinya mati sekalipun demi mempertahankan imannya kepadamu ya Tuhan. Itu Engkau bisa lakukan untuk siapa saja. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu dan kami percaya itu. Hari ini kami memulai ibadah kami dan Tuhanlah yang dimuliakan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama kita aminkan. Amin. Tepuk tangan yang mulia bagi Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bisa bersuka cita dan kita memiliki kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Amin. Oleh darah Yesus Kristus itu yang telah menyelamatkan kita. Oleh darah Yesus Kristus kita mendapatkan kepastian pengampunan atas semua pelanggaran kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa di dalam Yesus untuk kita semua. Haleluya.
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Darah Kristus telah memberikan kita keberanian menghadapi dunia ini, amin. Pengorbanan Kristus, darah Yesus Kristus memberikan kita keberanian menghadapi setan-setan. Jadi kalau setan aja kita berani hadapin, apalagi yang lain. Amin. Sebab Kristus yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Kasih yang terindah. Haleluya, Tuhan, Engkau yang telah menolong kami. Kasih-Mu yang telah menolong kami. Sekarang kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Allah yang telah berkorban untuk kami. Sekarang ajarilah kami, Tuhan, apa yang harus kami lakukan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita ulangi pujian ini dari atas. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kasih yang Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Amin. Karya-Mu yang besar itu yang telah menolong kami. Kasih-Mu yang besar itu memberikan kami kepastian hidup. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar yang Kau telah berikan bagi kami adalah penebusan dosa kami. Sehingga kami mendapat jaminan keselamatan bukan oleh usaha pekerjaan kami. Karena apa yang dapat kami perbuat menyelamatkan diri kami semua tidak berarti dan gagal semuanya. Tetapi karena kasih-Mu kami boleh selamatkan. Hari ini kami ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Di dalam anugerah yang Kau berikan inilah kami mengingat betapa besar kasih Allah bagi kami. Hari ini kami lakukan ibadah memperingati pengorbanan-Mu. Dan semua karena kebaikan-Mu. Dan semua karena anugerah kemurahan-Mu. Dan kami boleh mendapat jaminan bukan oleh kebaikan kami, tapi oleh karena kemurahan-Mu. Dimuliakan dan ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, di dalam perhimpunan kami, dalam ibadah kami. Di dalam peringatan hari ini, biarlah seluruh kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi-Mu. Arahkan mata kami tertuju kepada kasih-Mu kepadamu, dan biarlah kami boleh dilawat, diberkati. Ambil alih pemberitaan firman-Mu rapi hamba-Mu, dan biarlah kami yang mendengar dan menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami boleh pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang bawa berkat daripada Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat dan keluarga kami diberkati, orang-orang bersama kami diberkati, bahkan negeri kami pun diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Yesus kita atau Allah yang menjadi manusia. Kok bisa Allah menjadi manusia? Allah sanggup melakukan segala perkara. Ia yang adalah firman. Karena kita berkata pada mulanya adalah
firman. Kalau dalam Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Makanya ada pengakuan iman dirasuli dimulai dengan pengakuan aku percaya kepada Allah yang maha kuasa Halik langit dan bumi. Kedua, kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu harus diingat. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Terus setelah bangkit kan tidak hanya bangkit doang, tapi naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Ingat, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah saudara, baru ada aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja sehingga ada gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kalau di GBI dimulai dengan aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, bukan salah dua-duanya untuk pengakuan iman bahwa yang utama adalah Allah, tapi orang bisa diselamatkan diawali dengan iman. Kan itu. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan atau firman Allah. Jadi kalau sudah dengar firman, orang percaya menjadi beriman, siapa yang percaya diselamatkan. Nah baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peringatan pada kesempatan ini, ingat 2000 berapa ini? 2021. Puji Tuhan kita masih berharap, masih hidup 2022 ya. Masih mau merayakan, amin? Iya, tapi kan kita tidak tahu masih apa tidak. Karena ada orang lain masih berharap 2021 ini merayakan hari kematian Tuhan Yesus sekaligus hari kebangkitan. Tapi tidak lagi, sudah pada pulang. Gak ikut lagi merayakan. Hari ini kita bisa merayakan semua karena kemurahan Tuhan. Negeri kita memang sedang dilanda banyak krisis. Tapi saya mau katakan dan saudara harus sadar dan tahu, kita semua tahu bahwa bukan hanya Indonesia. Jadi tidak perlu ada protes dan demo kepada pemerintah. Kesusahan, kesulitan bukan oleh karena perbuatan pemerintah. Tapi oleh ada banyak krisis yang membuat salah satu corona ya. Ya ada wawancara kepada corona, nanti saya bagikan bagi saudara. Sedang diwawancarai apa kesukaanmu, mengapa kau datang gitu ya kan. Aku datang supaya setiap keluarga bisa bersatu. Sebab selama ini gak pernah bisa bersatu, sibuk semua. Dengan adanya aku bisa mengubah semua ahli-ahli berkumpul untuk menciptakan suatu persatuan dalam keluarga. Tidak bisa, tapi dengan kehadiranku semua menjadi satu gitu. Ya kan? Nah saudara, hebat juga dia diwawancarai. Nanti saya kirim ke saudara wawancaranya ya. Jadi baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita berprihatin bahwa beberapa hari yang lalu ada yang kena bom ya. Ya dari orang-orang yang belum memahami, mengerti, mungkin karena putus asa mendapat pengajaran yang salah. Tapi dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan bahwa di hari peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia harus mati? Baik, kita mulai diawali dengan kitab Efesus pasal yang pertama dulu, ayat 1. Nanti Bu Gembala membawa ini karena terlalu kecil tulisannya. Di dalam tulisannya boleh kalau masih bisa baca di ayat 3. Saya baca dulu ayat 3 dan 4. Nanti baru 5 dan 6, 7. Yang ke-7 nanti menjadi inti kita. Ya, saya mulai ya. Dimulai dengan ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab di dalam dia, di dalam Yesus itu, Allah sudah mengaruniakan kepada kita. Ya, Allah telah memilih kita. Dikatakan sebelum dunia
supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Baru ayat 5 Bu Gembala. Sebentar. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun itu dari semula. Ya dari semula supaya apa? Nah, lihat. Kerelaan kehendaknya. Kita mulai. Dia ulangi lagi di dalam ayat 5 tadi. 4 tadi, 5 tadi. Ulangi. Dalam kasih. Siapa? Ia atau Yesus telah menentukan kita, ya kan? Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Nanti ada nyanyian dari semula. Ika? Nah saudara, dari sebelum dunia pun dijadikan, itu dari semula. Bahkan sejak dia dari ada, sudah ada rencananya. Baik, dikatakan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sudah menentukan kita. Penentuannya ada di dalam dia. Di dalam Yesus. Mari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6. Stop dulu. Jadi semua kerelaan, semua kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, yang direncanakan dari semula, supaya ada satu hal muncul di dalam hati manusia, supaya terpujilah. Apa yang terpuji? Kasih karunia-Nya. Yang apa? Yang mulia. Jadi ada pemujaan, pemujian, ada bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita, keselamatan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Memang saudara, ada agama bahkan Yahudi keselamatan oleh Taurat. Karena diberikan hukum, jangan melanggar, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kalau dia bisa lakukan, ia bisa diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berdosa, hilanglah kemuliaan Allah. Perbuatan orang-orang berdosa, ibadahnya orang berdosa tetap menjadi kejijikan bagi Allah. Sehingga upah dosa adalah maut. Tapi saudara, Allah begitu besar mengasihi dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Baik. Jadi semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Ia harus menanggung dosanya sendiri. Nah untuk itu saudara, tetapi Allah memberikan solusi kasih karunia. Ini ingat, Allah memberikan kasih karunia supaya yang percaya diselamatkan. Nah tepat waktunya diatur, artinya memang sudah direncanakan dari semula hanya keselamatan dari dalam Yesus, bukan karena perbuatan usaha. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah menyatakan, Allah mau supaya kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata terpujilah dia, terpujilah Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Itu yang ayat ke-6. Sekarang ayat yang ke-7. 6 tadi sudah selesai belum? Lanjutkan dulu. Kasih karunia-Nya yang mulia. Ya. Ya. 7. Mari kita baca ke-7. Ini menjadi penekanan bagi kita. 1, nggak muncul di depan. Terganggu kah? Saya geser ya. Nggak apa-apa. Ada tulisannya di sini sedikit nih. Ayo. Sebab 1, 2. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sana sih tertulis, tapi nggak mungkin bapak-bapak bisa lihat. Nah yang di sini ada gangguan dikit ya, kita doakan supaya bisa dibereskan itu. Kita pergi ke sana,
Ini terlalu banyak hujan berkah di situ. Ya, putih-putih, emas seperti apa, perak ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi darah ini sangat penting karena harus nyawa yang berdosa harus dikorbankan baru boleh layak. Artinya yang Maha Kudus dengan yang kudus kalau berjumpa, artinya yang Maha Kudus dengan yang berdosa ketika berjumpa pasti yang berdosa mati. Jadi tidak ada perjumpaan, pertemuan, persekutuan kalau yang Maha Kudus menjumpa dengan yang kudus. Jadi harus mati dia karena dosanya. Nah untuk itu bagaimana supaya bisa hidup? Nah saudara yang dikasih, itu sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa yang Tuhan Tuhan menciptakan manusia pertama bernama siapa? Adam dan Hawa. Tuhan kasih aturan kepada mereka jangan memakan buah pengetahuan yang ditempatkan di tengah taman itu, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kau makan kau mati. Saudara, tetapi oleh karena tertarik, karena tertipu dia memakannya sehingga dia menjadi berdosa. Namun Tuhan datang mencarinya. Ketika Tuhan menghampiri seseorang, satu, kasih karunia-Nya akan dinyatakan dan sekaligus penghakiman dilaksanakan. Kalau Allah yang Maha Kudus menjumpai seseorang, pertama penghakiman akan ada, penghukuman akan ada. Jadi kalau polisi datang ke tempat orang berdosa, ketakutan enggak? Atau penjahat? Pasti. Penangkapan bisa terjadi, penghakiman bisa terjadi. Tetapi kalau dia datang memberikan anugerah, maka seorang yang bersalah berdosa haruslah tangkap kasih karunia itu. Kemurahan, kebaikan itu. Nah ketika Adam jatuh dalam dosa, terus Tuhan datang mencari, Adam bersembunyi karena berdosa. Dan dia bersembunyi dan dia berkata, karena aku telanjang. Aku tahu kau datang tapi aku telanjang sehingga aku bersembunyi. Tuhan langsung berkata, siapa yang beritahu kepadamu bahwa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mengapa kau memakannya? Dia katakan mulailah dipanggil. Nah Kejadian pasal 3 kalau dilihat di situ akhirnya dia dihakimi. Ya, dan dikatakan mengapa kau memakan? Dia katakan Adam, oh perempuan yang kau berikan kepadaku itulah yang menyuruh aku memakannya. Ditanya wanitanya, oh ular itulah yang memberikannya. Si ular enggak ditanya lagi, maka mulai oleh karena engkau berbuat demikian, maka aku akan menghukum engkau. Si Adam dihukum. Pertama hukuman si Adam ialah susah payah engkau mencari makananmu. Onak dan duri yang akan dihasilkan. Makanya jangan heran bapak-bapak, kita semua harus bersusah payah mencari makanan kita. Karena sudah ada gangguan hambatan. Yang kedua untuk ibu-ibu susah payah melahirkan anaknya. Jadi akan banyak penderitaan dialami sejak mulai mengandung. Dan yang ketiga, kepada ular dihukum, dia kata kakinya dilepas, perutmu lah kau akan berjalan dengan perutmu. Nah dengan demikian, maka debu tanah akan menjadi makananmu. Ingat, nah maka diadakanlah di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu. Coba Kejadian pasal yang ketiga. Dimulai dengan yang 14. Atau 15. Demikian firman Tuhan. Stop dulu, lihat Allah sedang berdiri dan memanggil Adam dan juga Hawa dan juga ular. Karena setelah mereka saling melempar, tidak mengaku kesalahannya, selalu mempersalahkan orang lain, akhirnya Tuhan memberi hukuman dan ada yang bersifat nubuat tentang Yesus ada di situ nanti, tapi tersirat, bukan tersurat. Ingat tersirat, tidak tersurat. Halo, ada arti tersirat, ada tersurat. Nah, kita lihat di situ bahwa dikatakan, aku kata Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ingat, apa mengadakan apa? Antara engkau ular dan perempuan ini. Jadi ingat, bagi wanita, bagi manusia yang akan menurunkan keturunannya, musuhnya ada ular, adalah iblis.
Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Jadi perempuan wanita harus sadar, semua orang harus sadar, termasuk laki-laki juga yang akan menurunkan keturunannya, bahwa ada musuhnya antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya. Ingat, ada keturunannya. Dan keturunanmu, lanjut dulu, antara aku akan mengadakan. Keturunan wanita ini, ya, kepalamu dan ingat. Nah, inilah nubuatan atau evangelion atau penginjilan, evangelium pertama bahwa akan datang penyelamat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi belum banyak yang tahu akan itu, tapi setelah dilihat nanti benang merahnya baru nyambung. Bahwa nubuatan tentang Yesus, kan ada nyanyi tadi, beri mimpi-mimpi dan penglihatan. Ya kan, bernubuat. Walaupun lagunya lagu lambat, dibuat agak cepat. Boleh juga dilihat versi itu. Nah, terus dinubuatkan bahwa akan datang keturunan wanita yang dilahirkan menginjak kepala ular itu. Nah, saudara, itulah nubuatan kepada Yesus Kristus. Tetapi kita lihat ayat yang ke-20. Tolong lanjut, lompat ayat ke-20. Ya. Lanjut. Ingat. Ayo, lihat. Muncul di situ 1, 2, 3 kita baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? Dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Membuat apa tadi pakaiannya? Kulit apa? Kulit binatang. Kira-kira, saudara, ketika mengambil kulit binatang, ada korban enggak? Ada. Apa yang dikorbankan? Ya binatang. Ada mati enggak? Ada darah enggak? Ada. Jadi diambillah. Tuhan masih jauh, masih tidak bisa menyentuh, belum menyentuh, karena kalau disentuh mati. Karena makanya supaya tidak mati, ada nugrah umur panjang sampai kenal keselamatannya, diambil apa? Ada domba atau binatang, itu sebetulnya menurut ini domba, binatang diambil yang berkenan bagi Tuhan. Ya kan? Diambil, terus dikorbankan, darahnya tertumpah, nyawanya ya melayang, mati, akhirnya terus diambillah kulitnya, barulah disematkan, barulah bisa menyentuh manusia itu, karena sudah ada pengganti orang berdosa bernama korban pengganti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dipelajari, inilah yang diikuti. Sadar atau tidak sadar, ibadah yang dilakukan oleh Kain dan ibadah yang dilakukan oleh Habil. Sehingga dua-duanya sama-sama beribadah, tapi ada satu ibadah yang diterima, satu yang tidak diterima. Ibadah yang diterima, dikenan oleh Tuhan di antara dua-duanya, ialah ibadah yang dilakukan Habil. Habil mempersembahkan domba, Kain mempersembahkan buah-buahan. Ada agama yang suka bawa buah-buahan kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak suka. Suka kalau yang terbaik. Nanti Bapak kira, oh gak mau Tuhan sama buah-buahan. Gitu, mau, senang. Tapi untuk sesuai hatinya dalam peribadatan, untuk bersekutu dengan Tuhan, harus ada darah dalam peribadatan. Oke, saudara yang dikasih. Jadi saya ingatkan, si Habil mengorbankan domba, si Kain membawa buahan. Mana yang dikenan? Yang dikenan menurut Alkitab di Kejadian pasal 4 misalnya ya, nanti boleh lihat. Di situ dikenanlah si Habil ibadahnya dan seluruh persembahannya, maka mulai dari hari itu persembahan mereka yang dikenan Tuhan begini loh, pakai domba, harus ada korban. Nah, saudara, ini menunjuk kepada kembali korban Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kelanjutannya ibadah yang dilakukan mulai seperti itu,
Akhirnya di tengah-tengah bangsa Israel dalam perjalanan pertama, sebelum Israel ada nih, sebelum Israel dimulai dari Adam, Adam berdosa, keturunannya menjadi Nuh, terus di zaman Nuh kejahatan, semua ditenggelamkan. Sisalah keluarga Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh akhirnya potong domba lagi, menyenangkan hati Tuhan, keturunannya turunlah bernama Abraham. Abraham tinggal di sebuah kota di daerah Ur-Kasdim, dan ada Nimrod yang membangun kerajaan, disuruh dia keluar dan dia melakukan peribadatan seperti yang dilakukan oleh si Habil. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ingat selalu harus buat korban pendamaian atau korban menyenangkan hati Tuhan, termasuk ketika dia disuruh oleh Tuhan mengorbankan lembu dan mengorbankan domba dan juga mengorbankan burung tekukur, mewakili seluruh, tanpa sadar dia untuk keturunannya walaupun dia belum ada anak. Nah saudara, ketika dilakukan itu akhirnya Tuhan dia sempat tertidur dan Tuhan hadir untuk membakar semua, dan ketika dibakar dia istilahnya diingatkan oleh Tuhan, keturunanmu 400 tahun akan terbuang. Bapak Ibu hati-hati ya kalau lagi ibadah, hati-hati. Kalau lagi ibadah, di tengah ibadah ini sebetulnya Tuhan hadir gak ya? Amin. Oke. Kalau di saat-saat Tuhan hadir, terus pikiran kita lari tidak kepada Tuhan, apalagi lari kepada yang jahat, hati-hati. Di tengah ibadah juga ada gangguan. Ya, saat ibadah nih, terus contoh, itu sebabnya selalu bilang kalau beribadah yang singer, pendek, jangan pendek roknya. Karena kamu mempengaruhi, apalagi kan pendek situ duduk tambah tinggi di atas ini kan. Nah, yang dilihat mengganggu enggak? Nah, yang membuat berdosa sudah aja bapak-bapak, laki-laki juga, para wanita bisa. Apalagi roknya kebelah. Sorry itu. Nah, sebetulnya di agama perjanjian lama enggak boleh kelihatan aurat. Kenapa? Supaya tidak, apalagi sudah di ibadah. Nah, terus laki-laki juga bisa mengganggu. Ya bisa, ada banyak yang mengganggu. Contoh, misalnya kalau pendetanya dia pasang giginya emas semua, bolong. Bisa ke gigi yang lain, dia pasang emas semua. Terus ada bisa melihat enggak? Wih, Bapak itu pendeta emas. Padahal belum tentu emas juga loh. Ya kan? Emas-emasan. Ya, atau emas beneran. Terus akhirnya menjadi pikiran, wah berapa kilo lah itu, berapa gram lah itu ya, kalau segini ya, terganggu. Lari pikiran enggak? Lari. Ya, kemarin ada perampokan di sana, bisa melari. Jadi apa yang dilihat bisa mengganggu. Nah baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah di dalam ibadah kalau sampai orang tidak sungguh-sungguh, Abraham lagi peribadatan, Tuhan bilang tunggu aku datang, tapi dia tidak tahan menunggunya, tertidur karena kecapean, sehingga pada saat dia tidur Tuhan datang, maka tidak ada yang menyambut, dan dengan demikian Tuhan bakar sesuai yang dikatakan Tuhan berada di antaranya. Akhirnya keturunan Abraham pun dikatakan kau akan di dalam kegelapan. Tapi pada saat harusnya kau diisi, kau tidak mau diisi. Nah ingat, sama dengan domba yang terhilang. Pada saat diberikan oleh gembalanya makan di tempat rumput yang disediakan, dia main dan tidak makan. Maka ketika saat pulang, karena segala sesuatu ada waktunya, si domba tadi lapar, makan rumput di pinggir jalan, lama-lama jauh terpisah, akhirnya hilang. Kehilangan seseorang ialah boleh katakan karena tidak persekutuan dengan Tuhan. Nah baik saudara yang dikasih, jadi si Abraham sudah melakukan seperti itu. Dan pada akhirnya Abraham juga melakukan itu, diikuti oleh Yakob, diikuti oleh Ishak, Yakob, dan keturunan Yakob benar dibuang atau boleh katakan tinggal dulu merantau awal-awalnya. Tinggal mereka di Gosen. Dan setelah menjadi banyak, terjadi perubahan politik, orang Mesir saat itu melihat mereka maju, akhirnya mulai ditekan. Dan ditekan, si Musa sebetulnya adalah suku daripada orang Israel. Tetapi Musa nggak tahu dia adalah suku Israel. Dia taunya dia adalah anak daripada seorang ratu. Karena dulu waktu Musa lahir,
saat itu ada orang Mesir yang terima nubuatan, semua yang lahir harus dibunuh karena dia tahu dari roh itu bahwa akan ada pemimpin yang akan bangkit, dan dengan demikian akhirnya harus dibunuh supaya tidak dijadikan Mesir menjadi pengikut Tuhan oleh roh itu. Nah dengan demikian si Musa mau dibunuh dan ibunya pun dan Miriam pun ikut membawa ke sungai. Itulah si Musa dibawa oleh tempat sampai ditangkap oleh putri Firaun waktu mandi. Dijadikan jadi anaknya karena dia mandul supaya raja menjadikan itu menjadi ahli waris dan dia dipakai menjadi permaisuria. Nah, jadi permaisuri menjadi orang penting. Nah, perlombaan di antara permaisuri, jadi orang bisa permaisuri kalau darah daging kerajaan ada dikandung oleh sang istrinya, gitu loh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pada saat seperti itu dijadikanlah si Musa menjadi calon pangeran atau raja. Dan saat itu, tapi dia sadar, dia tinggalkan semua itu. Nah saudara yang dikasih, dan umat yang dalam perbudakan akan mau dilepas oleh dia, tapi dia tidak bisa. Sampai Tuhan mengutus dia kembali, sempat dia lari. Dan pada saat itu Tuhan mau mengeluarkan mereka, harus melakukan 10 tulah. Dan puncak tulah itu ialah anak sulung harus dibunuh. Kenapa harus anak sulung di Mesir harus dibunuh? Karena Tuhan berkata Israel itu, ya keturunan Ibrahim itu adalah anak sulung bagi Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Allah mau pilih menjadi bangsa pilihannya. Jadi kalau kau perbudak anak pilihanku, sama dengan menyentuh anak kandungku, anak sulungku, maka kalau anak sulungku kau ganggu, supaya kau rasa anak sulungmu pun akan kuhabisi. Sehingga di Mesir terjadi kematian. Tapi orang-orang Israel ada di Mesir. Bagaimana caranya supaya selamat? Tuhan kasih solusi. Supaya selamat keturunan orang-orang Israel. Anak sulungnya tidak ditulahi oleh maut atau malaikat maut. Maka Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya memotong domba dan menaruh darah domba itu di atas pintu rumah mereka. Malaikat lewati. Itulah cerita tentang Paskah yang dirayakan. Nah saudara, akhirnya malaikat Tuhan datangi setiap pintu rumah. Dan kalau ada darah dilewati. Kata dilewati adalah bahasa Ibraninya pesah. Jadi itulah menjadi kata Paskah. Nah saudara, akhirnya bangsa Israel keluar pada kesempatan itu di perjalanan sampai ke Mesir. Ke Israel, tinggal di Mesir sampai di Israel. Nah ketika sampai tinggal mereka dibagi-bagi tanah, diperintahkan tiap tahun harus rayakan sebagai hari kemerdekaan. Kalau Indonesia 17 Agustus. Nah saudara, jadi kalau di sana boleh katakan hari Paskah itulah hari kemerdekaannya bangsa Israel. Ketika tiap tahun dirayakan, diingatkanlah Tuhan yang mengeluarkan engkau bukan oleh kuat gagah tapi dengan tangan yang gagah perkasa. Jangan ada yang menyombongkan diri. Nah mereka merayakan karya Allah yang terbesar. Saudara, tiap-tiap tahun mereka mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Setiap mereka berdosa harus mendamaikan dirinya. Nah, setiap peribadatan ada dua hal. Bangsa harus merayakan hari kemerdekaan, tapi sekaligus para imam juga harus melakukan, disatukan dengan karena teokrasi, harus melakukan itu. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, nah dalam kesempatan yang setiap tahun yang seperti mereka lakukan, maka mereka berhimpun setiap tahun, maka dilakukan sekaligus pendamaian umat. Nah imam-imam besar harus menaikkan doa, dan pertama imam besarnya adalah Harun, dan dilanjutkan keturunannya menjadi imam Lewi, suku Lewi, dan tiap tahun mereka setelah jadi bangsa keluar dari Mesir sudah menjadi tinggal di Israel, maka mereka melakukan pendamaian tiap tahun, tiap hari Paskah itu harus ada pendamaian. Sebelum mereka kumpul, pertama tiap rumah harus memperingati, nanti kumpul lagi. Tiap rumah ini harus memotong domba sebagai peringatan. Terus imam besar di bait Allah untuk sebelum menaikkan doa, dia sendiri pun harus mendamaikan dirinya. Maka lembu yang namanya merah, seperti kerbau merah dikorbankan sebagai penebusan dosa. Terus boleh katakan dia bawa juga yang namanya kambing domba mendamaikan. Terus ada lagi kambing dipegang kepalanya menanggung dosa, baru dibuang ke Gehenna.
ke tempat yang dianggap tempat tandus sebagai lambang dosa, supaya dia menderita menanggung. Jadi pegang, kau yang bawa semua dosa bangsa Israel dan seluruh orang-orang Israel. Bawalah, dibuanglah itu. Jadi kalau dia mau mati menderitalah. Sudah ditumpahkan. Makanya ada istilah orang kambing hitam. Dikambing hitamkan. Pernah dengar dikambing hitamkan? Iya. Jangan kau cari-cari, jangan bikin aku jadi kambing hitammu ya. Gitu. Bukan aku yang salah, kau timpahkan dosanya kepada aku. Nah, jadi kambing itulah menanggung, tapi satu mati. Satu yang boleh dikatakan jadi korban. Dalam burung tekukur juga, untuk orang berdosa, itu dibawa 2, 1 dibunuh, darahnya dituangkan di kuali. Untuk orang penyakit kusta mau berdamai dengan Tuhan atau diperdamaikan atau dipulihkan. Sementara yang satu diborehi, barulah dipercikin kepada orang kusta itu, baru dia terjadi pemulihan dan dia boleh bergabung lagi untuk ke keluarganya dan juga kepada umat yang ada Israel. Nah, mari kita lihat peran darah, peran korban selalu ada dalam peribadatan orang Israel. Karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ingat. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Coba kita baca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ya, hampir segala sesuatu. Dan Tuhan, Ibrani pasal yang ke-9. Dimunculkan ya. Bukan Kejadian. Ya. Oke, 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, siapapun yang datang menghampiri Tuhan harus bawa korban pendamaian. Tiap orang, amin. Nah, bayangkan betapa banyaknya domba. Kalau sekarang nih di dunia kalau mau berdamai sama Tuhan, menurut Taurat ada 8 miliar manusia lebih kurang. Berarti 8 miliar yang harus dikorbankan setiap pendamaian. Jadi yang kaya bawa lembu, yang kelas menengah bawa kambing atau domba, kelas miskin bawa burung tekukur. Jadi boleh hitung semua biaya korban itu dan betapa rewardnya. Tiap tahun, bahkan itu tiap tahun udah berkemurahan. Harusnya tiap berdosa. Jadi saudara, tapi karena daripada pendamaian tiap tahun dilakukan, hari pendamaian sebelum hari Paskah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dilakukan, maka 1 tahun saja supaya tidak terlalu berat. Tapi itu pun sudah lumayan berat. Tetapi itu adalah gambaran. Oke, lanjutkan di dalam pasal yang Ibrani pasal 9, Ibu Gembala boleh baca ayat yang ke-23. Jadi, lihat. Jadi segala sesuatu apa? Ya, jadi ibadah tadi, lihat ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya dosa lah maksudnya itu, pengampunan dosa. Nah lihat, jadi ayat 22, 23, jadi segala sesuatu yang melambangkan, nah dia melambangkan apa? Apa yang ada di surga, ingat itu. Harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Saudara, lihat ada 2. Di bumi ada rumah ibadah. Rumah ibadahnya orang Israel. Dulunya kemah. Berpindah-pindah. Lama-lama menjadi bait Allah. Bait Allah Salomo. Ruangannya sama dengan model kemah itu. Ada halaman. Ada ruang suci. Ada ruang maha suci. Itu bentuk ibadah. Kalau kita sekarang di dalam perjanjian lama ada halaman. Bebas orang di situ. Orang berdosa pun, si agama lain pun bisa di situ. Tapi sebelum masuk ke ruang suci, dia mesti mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Baru ada tirai, hanya imam besar yang boleh masuk. Amin.
Nah, kalau perjanjian baru, kita tahu waktu Yesus disalibkan, tirai dirobek. Sehingga dengan demikian, kekudusan Allah sudah mengalir kepada umat di ruang suci. Amin. Jadi artinya kemuliaan Allah pun sudah mengalir kepada semua umat yang sudah mendamaikan diri. Nah, siapakah yang sudah berdamai itu? Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan adalah mereka ya, kalau dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama yang sudah memotong domba, amin, terus mendamaikan dirinya, baru masuk ke ruang suci. Dalam perjanjian baru kekristenan, mereka yang telah berdamai dengan Kristus. Nah, ingat sekarang di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa saja, Bapak Ibu, semua manusia. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Jangan lagi ini. 2 Korintus 5 ayat yang 10. Tolong Deborah dampingi sambil dibisikin ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus. Oke, sudah keluar. Terima kasih. Tadi soalnya Pak Om baca ya. Maaf ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, haleluya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang siapa yang ada di dalam Kristus itu? Kan gitu. Yaitu tadi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau orang sudah di dalam Yesus menerima Yesus dan ianya di dalam Yesus, kan dibaptis dalam Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang dibaptis siapa? Yang percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ingat ya, bergereja gak jaminan. Gak jaminan. Membangun gereja juga gak jaminan. Saya sekarang mau tanya, yang bergereja dengan yang bangun gereja lebih hebat mana kira-kira? Hah? Ada orang bergereja nih, rajin. Ada lagi yang bangun gereja, dikasih gereja itu sama Kristen. Besar gerejanya. Hebat, lebih hebat itu gitu ya. Apalagi kalau dia bergereja, dia bangun gereja, dia kasih gerejanya, dia ikut bergereja. Gak jaminan. Tapi yang jaminan siapa yang ada di dalam Kristus. Itu adalah ciptaan baru. Jadi yang ada di dalam Kristus yang telah menerima, siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah inilah yang namanya tertulis, dicatatkan di sorga. Banyak orang yang mendengar tapi tak semua menerima. Walau iman datang dari pendengaran. Tapi orang yang mendengar menjadi beriman karena iman ia menerima Yesus dan dibaptis. Halo? Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang bisa juga dibaptis tapi tidak percaya. Tanda percaya berarti menyerahkan seluruh hidupnya dan berjanji bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang lama sudah. Jadi siapa yang ada di dalam dia, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Bapak, Ibu, dan saya sama-sama cuma gak ceritakan saja. Ada sebelum kita dibaptis, ada banyak dosa. Bahkan dari nenek moyang kita ke bapak, ke kakek kita. Dari kakek kita ke bapak kita. Dari bapak kita ke kita. Ada dosa-dosa. Keturunan. Tetapi ketika terima Yesus. Dan kenapa Yesus menjadi penentu? Nah, ini dia. Mengapa menjadi Yesus penentu sehingga kita rayakan hari ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan semua orang merayakan. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadikan langit bumi termasuk manusia. Firman itu bersama-sama dengan
Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi Allah itu menjadi manusia karena begitu besar kasihnya itu. Manusia dan tinggal di antara kita dan kemuliaan Allah ada padanya. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yaitu firman itu ialah yang telah menjadi manusia itu ialah yang menyatakannya. Jadi siapa menerimanya, anak tunggal Allah, firman yang menjadi manusia yang juga bersama Allah, mungkin ada bertanya, bagaimana mungkin Allah bersama-sama? Kalau saya dengan Pak Monang berjalan bersama dengan Pak Yudika, ini satu apa ada dua nih? Monang bersama Yudika, dua enggak? Dua apa satu? Kok bisa disebut? Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Halo? Karena pada mulanya adalah Allah, kalau sampai firman dengan Allah itu pisah, berarti ada belakangan dong firman. Halo? Belakangan kan jadinya kan? Ini pada ngerti apa kagak? Iya. Nih, lihat, ini Allah. Ya lihat ya, Allah. Allah itu boleh katakan kalau Allah pisah dari firman, berarti ada kalanya Allah itu tak punya firman. Betul gak? Hah? Iya kan? Namanya beda. Tetapi Allah gak bisa dilihat. Allah itu adalah firman. Jadi Allah itu gak pernah ada waktu bagi Allah bahwa ia tidak berfirman atau tidak punya firman. Tidak. Ialah Allah, ialah firman. Dalam menjadikan segala sesuatu, ia menjadikannya dengan firman. Berfirmanlah Allah maka jadi. Amin. Jadi tidak ada saat yang dimana ia tidak pernah berfirman atau kosong dengan firman. Tapi ia tetap adalah firman. Nah pada mulanya Allah, terus Allah itu menciptakan, terus ia menciptakan dengan firman. Pada mulanya bersama dengan Allah, terus ia adalah firman. Nah firman inilah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dari dirinya keluar maka disebut hogeneto. Dari dirinya keluar maka goneto, generasi gitu loh. Keluar, gen. Halo. Gennya Allah adalah firman keluar. Turun ke Maria, jadilah manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah sekarang dia penentu, dia mati, bangkit, naik ke sorga. Tetap namanya itu, tetap dia juga, tetap ialah menjadi penentu. Dan di dalam namanya, walau tidak melihat Yesus, sekarang dia ada di sorga dan sedang di sorga dan akan datang dari sorga. Tapi tetap penentuan keselamatan, satu-satunya jalan adalah di dalam Yesus. Di luar dia tidak ada. Ada orang mau beribadah dengan caranya. Mungkin 100 kali beribadah, 100 kali berdoa, bahkan berpuasa. Boleh saja. Tetapi saya mau katakan, dia harus dibersihkan dengan perbuatannya. Dia dibenarkan oleh perbuatannya. Tetapi ada satu, oleh kasih karunia, ia diselamatkan. Kalau oleh kasih karunia, kita menyerahkan diri kita dan mempersembahkan hidup kita kepada dia. Dan ia telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia mati bagi kita. Dan kita mempersembahkan juga hidup kita kepada dia dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia. Maka ketika dia disalib, disitulah dia menerima seluruh dosa-dosa kita penanggungan. Dan sebetulnya untuk semua dosa manusia dari dulu sampai ke depan nanti sebelum ia datang sudah diselesaikan di Golgota. Tinggal percaya. Amin. Karena itu kita sekarang diselamatkan bukan karena melihat tapi karena percaya. Percaya pada siapa? Pada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang lahir di Betlehem. Yang mana? Yang lahir dari kandungan Maria. Terus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Hari keberapa dia bangkit? Ya, jangan Yesus yang lain. Pemain bola ada juga nama Yesus. Yesus membawa bola. Gitu tuh. Di Brazil. Tapi ini Yesus Kristus, Kristus yang diurapi, amin. Nah, yang pernah ada dan yang sedang ada dan yang akan ada.
Kalau yang ada, yang pernah ada itu di Yerusalem disalibkan juga di Bukit Golgota. Terus yang sedang ada sekarang di mana? Di Sor. Yang akan datang bagaimana? Yang akan ada tetap ada. Dialah yang sudah ada, sedang ada, dan yang akan ada. Dia tetap. Nah, ia kalau datang nanti dia akan melihat adakah percaya. Ada orang percaya belum tentu mempercayakan dirinya. Halo? Percayakanlah dirimu untuk hidup yang kekal yang dia sediakan. Kalau hidup di dunia ini, maaf, yang gak bertobat dan yang bertobat sama-sama cari hidup, betul? Hah? Yang manusia dengan yang bukan manusia sama-sama cari hidup gak? Sama. Yang setiap pagi digonggong, lepaskan anjing itu. Pasti cari makan, ke sampah-sampah. Nyari hidup gak dia? Nyari makan gak? Nyari. Bapak-bapak, ibu-ibu nyari makan gak? Nyari hidup gak? Jadi semua yang hidup nyari hidup. Tapi berakhir gak semua? Berakhir. Tapi ia tidak akan diperhitungkan. Tapi saudara dan saya karena telah diselamatkan. Yang mau diselamatkan sudah datang kepada dia. Telah tertulis namamu di sorga. Pertahankan. Karena yang hidup yang kau hidupi boleh susah sekarang. Boleh saja kita orang keharlat terus. RS7 rumah sangat sederhana sehingga selondor sangat susah. Boleh saja. Tapi jangan takut. Namamu tertulis di sorga menjadi anak kerajaan sorga. Engkau menjadi pemilik kehidupan bersama Tuhan dan selama-lamanya. Memerintah bersama dengan dia. Hidup kita tidak berakhir sampai di innalillahi di dunia. Tapi hidup kita masih tetap akan ada selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, sebagai anak kerajaan sorga sekarang inilah kita bersyukur. Telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pertama kepada Paulus yang menulis ini, ya, bukan pertama. Ya, bukan pertama, bisa Petrus yang pertama. Tapi artinya yang menulis ini kan tulisan si Paulus. Berarti dia ngomong kepada kami, berarti kepada Paulus. Saya yang beriman juga yang memberitakan Injil, ketika orang percaya juga menjadi pengantara pendamaian. Tapi yang mendamaikan dengan Allah adalah Kristus. Di luar Kristus gak bisa. Karena itu jangan kagumi pendeta sehebat apapun. Tapi yang jelas kita dulu yang utama. Berdamai dengan Tuhan. Nah kalau Allah saja yang Maha Kudus seharusnya menghukum, tapi begitu besar kasihnya mengampuni kita, maka kita perbuat seperti dia. Karena pasti gambaran dari dia ialah dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maka Tuhan memberikan kita menjadi seperti gambaran anaknya. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya kan? Dimulai dengan 28 dah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, sesuatu mendatangkan kebaikan. Yaitu dikatakan termasuk COVID datang pun jadi kebaikan juga. Lihat kebaikannya. Amin. Apa kebaikannya? Tiap keluarga bisa jumpa, ketemu. Tapi ada juga dalam keluarga bisa berantem juga. Tiap hari, ya kan? Tapi kalau udah sering ketemu ya akhirnya percuma lah berantem dah, udah nggak bisa keluar, nggak kemana-mana, jadi damai. Nah ada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada juga yang nggak pernah baca Alkitab, jadi baca Alkitab, gitu. Ada juga yang nggak ngerti buka YouTube, jadi bisa. Iya kan? Tapi ada yang sibuk jadi YouTube, lupa Alkitabnya. Hati-hati. Iya, ada juga enggak di sini kurasa. Ada yang di sini enggak ngaku juga. Oh, hati-hati. Harusnya mendatangkan kebaikan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dipanggil sesuai rencana Tuhan? Amin. Aku adalah orang yang direncanakan, dipanggil diselamatkan. Jadi aku di situasi ini aku harus berdoa, harus bersyukur gitu toh. Jadi di rumah tidak bisa keluar, terbatas, ya sudah harusnya kita ngayap kemana-mana. Saya termasuk tukang ngayap juga. Ngayapnya rapat, sana rapat, pendeta-pendeta, sana rapat, dipanggilin. Kemarin rapat sama Kapolres, ketemu di situ tentang situasi. Aku bilang jangan takut Pak, gak usah takut. Gak semua penjahat, roh Tuhan masih ada, takut akan Tuhan masih ada. Maju terus, saya bilang. Kalau ada orang mati, orang Kristen kalau ada mati juga mati gitu, perutnya berseberangan. Surga miliknya. Ya kan? Gak usah takut. Dikunci Pak pintunya.
Tadinya usah suruh aja kunci itu 24 jam, siang malam, gak boleh lewat. Gak usah takut. Yang penting kita seperti Kristus. Dia datang memberi kasih. Minimal kita berdoa kalau gak bisa memberi. Ada kan gak bisa memberi uang. Berilah maka kamu akan diberi. Kalau ada uang kita beri. Boro-boro Pak Pendeta memberi uang. Gua aja kagak punya duit. Tahu lu. Ngarap-ngarap dari pemerintah sosial. Udah habis, sudah tutup. Ya kan, ngarap-ngarap UKM udah tutup, ngarap-ngarap apalagi prakerja nggak dapat, aduh ngarap dari yang ini habis gitu kan, ya udah memberi nggak bisa tuh Pak Pendeta, susah, ya sudah, ada yang bisa diberi apa? Doa, amin. Ada yang diberi apa lagi? Senyum, ketemu orang senyum, orang udah mengkerut semua sakit tegangnya, kita yang memberi kesenyuman, bahagia, amin. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku? Sukacita, damai, iman, keyakinan, bagikan pada orang lain. Maka ketika ketemu orang lain berngobrol lah, jangan diam adalah emas. Enggak. Saatnya orang butuh penghiburan. Hari ini pendetamu yang ngomong memberi penghiburan. Pulang dari sini langsung sekian banyak menjadi pemberi penghiburan. Anak kecil itu mungkin gizinya kurang ya makannya, tapi ketika ketemu dia langsung gitu, ding 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 ding, dia langsung sukacita, sel-selnya jadi sehat, penyakit lewat, cikirik, nggak mempan, sebab udah sukacita, imun. Tapi coba mengkerut, yang sehat juga jadi sakit. Hari ini enjoy, ada Tuhan menyertai kita. Ketika kita berdosa, dia ampuni, dia berkorban bagi kita, dia kirimkan roh menyertai kita, dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau, dan dia berkata, engkau akan menjadi saksiku dimanapun, dia akan pakai kita sebelum pulang. Betapa hebat, betapa dahsyat, keselamatan diberi, pengampunan dia beri, dia ambil alih. Kurang apa Tuhan kita? Hari ini kita mau berkata, semua sudah kau berikan. Ya, ibaratnya nih, maaf ya, andaikan datang presiden, ya presiden kita terus dikasih ATM tak terhingga nih, isinya tinggal gesek. Oh, yang ngerti ATM, dia lihat, ini bener nih, ya kan, unlimited, tulisannya unlimited, tulisannya, ya kan unlimited bacanya. Yang ngerti, ini bener, ada yang aku tahu loh, pernah begini, punya orang kaya, asal dipakai kemana temen gue dibawa, pokoknya bisa belanja. Yang belum ini, benar apa kagak sih? Itu yang masih tahu tapi ragu. Tapi yang tidak tahu, tuh apalah ini, kasih uang kek, gitu, dibuang. Saya mau beritahu, di dalam Yesus seluruh kekayaan alam semesta ada di tangan Dia. Jadi kau dan aku ada menjadi pemilik tak terhingga. Amin. Kalau sekarang ini biasa-biasa, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Karena di hari yang akan datang penuh kemuliaan. Kalau makan dia lihatan nih, saking ini dia ada cantik berapa terus, dibubur aja dah, bubur supaya kebagian. Selesai itu 2 jam so lapar. Tapi yang jelas saya mau beritahu, ada sukacita untuk hari yang akan besok. Dan Allah tidak pernah berjanji dengan sia-sia. Ia akan tepati. Tapi yang untuk bisa masuk sana, kan kuncinya adalah keselamatan. Amin. Kekudusan datang dari Dia. Kok bisa Dia yang beri kekudusan? Kalau udah Dia tanggung dosa kita, divakum clearer dosa yang di hati, di pikiran, di perasaan kita, dan ditanggungnya, maka Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Dia. Inilah karya Tuhan. Maka kita bersyukur. Nah sekarang, kalau Allah kita di dalam Yesus Kristus yang datang bagi kita menebus kita telah menyatakan kasih-Nya, saatnya kita menjadi segambar dengan Dia. Sebelum saya akhiri, kan gak kemana-mana hari ini kan, libur semua kan? Halo? Iya, Citeri buka toko nggak? Nanti sekarang itu. Jadi aman ya, sedikit lagi. Nah, sekarang lihat dulu di dalam lanjutan ini ayat yang
Buka dulu di dalam ayat yang kita baca, bahwa Tuhan akan siapkan kita menjadi alat di tangannya. Di dalam pembacaan kita tadi, anggaplah sebagai mendamaikan kita dengan Tuhan kita, dan kita dipersiapkan menjadi alat untuk di tangan Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Buka ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Buka sama-sama. Saya kira pada punya handphone boleh buka, nggak apa-apa. Kita tahu, 1, 2, 3, kencang. Kita tahu sekarang, bilang. Sesuatu, tentang kebaikan. Oke, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu, sudah tahu belum? Kok diam? Dengar nih, ulangi sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Stop dulu. Kita tahu sekarang, berarti saya tahu sekarang, saudara tahu sekarang, sama-sama kita menjadi kita tahu sekarang. Saudara tahu, jangan ada alasan gua kagak tahu. Ya kan? Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka, bagi saudara, bagi saya yang mengasihi dia. Yaitu siapa itu yang mengasihi dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana bagi saudara. Apa rencananya? Supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya, menjadi bersatu dengan Tuhan. Masa depan udah pasti dapat. Hidup kekal aja diberikan bersama dia, miliknya punya kita. Nah sekarang lanjutan ayat 29. Lanjutkan ayat 29, Ibu Gembala. Sebab lihat, semua orang, saudara masih dipilih gak? Yakin ya? Saya yakin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan? Dari semula, ya kan? Sejak kapan dari semula? Di mana sambungannya? Kalau kubuka tadi yang di dalam Efesus 1 ayat yang kedua tadi. Terpujilah Allah, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia, dalam Yesus itu Allah telah memilih kita, sudah memilih kita. Katakan, saya sudah dipilih. Telah memilih, Allah yang bilang, telah memilih kita, telah memilih saudara, telah memilih saya. Katakan, saya sudah dipilih. Makanya ada nyanyi, kita dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Amin. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus. Maka dikatakan tadi ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terus supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang saudara pasti akan dimuliakan. Saya juga. Nah dengar, Yesus sudah menerima kemuliaan. Sebelum alam semesta ada, dia sudah ada, ia adalah firman. Sampai waktu jadi manusia ditinggalkan kemuliaannya, memang hina. Amin. Ya, kalau dia penuh kemuliaan, nanti dia menderita, dia tidak menderita. Ya kita akan bilang, ya wajarlah, namanya Allah. Kalau menderita, yang gak menderita. Mana menderita Tuhan, biar ada disiksa, digolokin juga, diseret-seret. Enggak sakit, itu namanya Allah. Tapi dia tinggalkan semua itu, dia jadi manusia seperti kita. 100%, hanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Dia menderita juga. Nah dengar, setelah dia tinggalkan semua, dia kembali kepada kemuliaannya. Seperti itulah nanti kemuliaan bagi kita.
Nah, siapa yang dipanggil dari semula, dipilih dari semula, ditentukan dari semula, supaya serupa dengan gambaran anaknya untuk menerima kemuliaannya. Nah, saudara dan saya ada dalam kemuliaan. Sekarang kita terima dengan iman. Amin. Amin. Nah, maka jadilah kepadamu seperti imanmu. Aku telah terima. Aku hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena iman. Maka hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang, hidup karena iman kepada Allahku. Ku yakin pasti terjadi. Bagi Allah tiada mustahil, bagi orang percaya tiada yang mustahil. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi orang beriman. Sama-sama manusia itu, tapi karena yang beriman. Karena tiada mustahil bagi Allah, tiada mustahil bagi orang yang percaya. Awalnya dimulai adalah pertama. Bagi orang yang percaya tiada yang mustahil, yang lemah akan dikuatkan. Padamu ada kekuatan, ada imun, aman karena iman. Ya kan? Iman mendatangkan imun sehingga hidup menjadi aman. Dia bisa menciptakan pengobatan, pemulihan. Pahaman, Tuhan bisa ciptakan pemulihan. Karena dalam tubuh ada pabrik, mengganti yang tidak ada. Tinggal bilang, hai tubuhku aku percaya, kerja, cetak, ganti yang rusak. Amin. Itu. Ganti yang rusak. Tapi jangan berkata, oh puji Tuhan sudah ganti yang rusak. Mana capcai puyong hai, babi hong, babi hing gitu. Jaga ya kan. Sebab bertumbuh di dalam. Karena Tuhan ajar kita, berilah makanan kami yang secukupnya. Amin. Gitu doh. Oke. Jadi secukupnya. Banyak dikasih orang, bukan berarti tetap secukupnya. Yang tahu secukupnya mana sih secukupnya? Ada orang berkata, segini secukupnya. Jangan, segini bertengkar. Sekarang sama-sama, Tuhan udah singkapkan secukupnya. Pergerakan kita satu hari, berapa ini kegiatan, berapa energi, berapa ini, berapa kalori, berapa lemak, berapa ini, berapa. Oh sekian, berarti untuk yang namanya protein harus sekian, yang namanya ini sekian. Kalau begitu daging gak boleh banyak-banyak. Karena protein sudah dicukup. Apalagi nggak tukang lari, cuman duduk di rumah kerja, ya kan? Kecuali kalau pelari, pengangkat batu, pendorong, itu perlu. Nah itu hanya cuman duduk jaga cucu, paling berat, ding, makan banyak, terus lama-lama mengembang. Maka engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan. Lama-lama jalannya begini, terus susah. Nggak di sini nggak ada, semua langsing semua. Nah saudara baik, kita hari ini sadar bahwa di dalam memperingati ini Yesus telah memberikan nyawanya. Allah telah menyatakan kasih-Nya, dan demikianlah gambaran anaknya supaya serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Jadi kita mau serupa dengan gambaran Yesus yang datang itu. Itulah gambaran Allah. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah itulah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan. Jadi gambar Allah itu yang tak terlihat itu adalah Yesus, dan kita juga menjadi serupa dengan gambarannya. Apa itu? Ia mengasihi. Mari kita hari pulang ampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Di kayu salib Yesus mengampuni. Ingat, ampuni. Tapi bukan mengampuni bukan berarti gini. Saya boleh mengampuni si Michael punya kesalahan, contoh ya. Tapi bukan berarti ku diamkan segala kesalahannya. Halo, Deborah misalnya, asal diletakkan, contoh nih, handuknya asal diletakkan, ya kan? Terus kacau, apalagi di gereja, contoh misal nih, terus makan asal diletakkan, piring cekrek gitu misalnya nih. Ada anak begitu nggak? Ada kan? Nah, terus saya mengampuni dia, tapi bukan berarti membolehkan begitu. Karena anak-anak Tuhan tertib rapi, kira-kira gitu. Jadi aku bukan berarti jadi dosa. Gue jadi dosa nih, negor anak, jadi bawel. Karena kau cinta dan kasihlah, maka kau tegur yang gak benar. Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bapak mana yang tidak mengasihi anaknya kalau salah? Dibiarkan. Anak kecil lari, nih baru tahu jalan aja udah mau ke jalan raya. Kita udah ngomong, jangan ke situ kau. Tabrak mobil kau nanti aku kehilangan.
Ditegur, nggak mau. Gak boleh ya. Kalau jalan papa sayang, kita jalan. Nanti ku bawa ke waktunya. Gitulah. Dia pasti kecewa dia bapaknya. Karena tidak terkabul apa yang dia mau. Tapi bukan mengkabulkan apa yang semua dia mau. Tapi memberikan apa yang patut bagi dia. Allah juga memberikan yang terbaik bagi kita. Keselamatan, menuntut menjadi serupa, menjadi segambar. Sebagai gambaran anak Tuhan pulang. Jadi besok saya berdoa, kita berdoa. Tidak ada pertengkaran di rumah kita. Karena kasih begitu besar. Sehingga mengampuni orang bersalah. Tapi tetap menuntun orang kepada kebenaran. Supaya keluarga kita diberkati. Kalau Bapak Ibu sudah damai, semua damai. Semua sejahtera. Allah hadir bertata di atas orang-orang benar. Kalau Tuhan sudah hadir, dua orang sehati berdoa, Allah menjawab. Mujizat pasti terjadi. Yang lemah akan dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit akan disembuhkan, mujizat sorga siap dialirkan untuk berkat sekarang, tapi tidak mengurangi berkat kekal yang tak terhingga. Sudah menunggu ATM yang tak terhingga tadi tuh di sana. Yang ada sekarang terbatas, tetap mengucap syukur. Tuhan akan berkati yang dikerjakan tangan. Selamat kita memperingati hari kematian Yesus Jumat Agung. Ia telah memberikan nyawanya, siap kita melayani seperti dia, menjadi berkat. Tuhan dimuliakan. Amin.